Assalamualaikum kakak-kakak. Apakah sudah siap belajar hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pembahasan bab 3 pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang pertama, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Adapun pengertian dari kelangkaan adalah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Untuk menjembatani ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang sangat banyak dan sumber daya yang terbatas, itulah diperlukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan atau pengelolaan. Perkembangan ilmu ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran Adam Smith yang dikenal oleh masyarakat sebagai bapak ekonomi. Adapun di Indonesia sendiri terdapat banyak kelangkaan yang pernah terjadi. Salah satunya yaitu kelangkaan masker, kelangkaan gas LPG, kelangkaan air, dan kelangkaan BBM. Selain kelangkaan barang dan sumber daya, kelangkaan juga terjadi dalam lingkup tenaga kerja, persediaan modal, dan di bidang kewirausahaan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, berikut merupakan cara mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam proses produksi. Contohnya, menggunakan mesin-mesin yang canggih dalam produksi barang sehingga proses produksi dapat berlangsung dengan lebih cepat, tepat, dan menghasilkan barang yang lebih banyak lagi. Yang kedua, efisien dalam menggunakan sumber daya. Maksudnya, kita mengusahakan agar jangan sampai sumber daya yang kita gunakan terbuang percuma. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya. Contohnya, melakukan reboisasi dan pengolahan limbah produksi. 2. Kebutuhan manusia. Dalam mempelajari kebutuhan manusia, kita akan mempelajari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam kebutuhan manusia. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. 3. Alat pemuas kebutuhan. Dan yang terakhir, skala prioritas kebutuhan. Macam-macam kebutuhan manusia. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup. Adapun contohnya, sandang, pakaian, pangan, makanan dan minuman, dan papan rumah. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Adapun contohnya yaitu motor, televisi, laptop. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier contohnya yaitu rumah mewah, mobil sport, kapal pesiar, dan pesawat pribadi. Adapun tujuan orang mengkonsumsi barang mewah untuk menaikkan status sosial di lingkungan masyarakat. 2. Berdasarkan waktu pemenuhan. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Contohnya, ketika kita lapar, harus segera makan, dan ketika sakit, harus segera diobati. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus dilakukan saat ini juga, melainkan dapat ditunda. Contohnya, ketika nenek ingin berangkat haji, maka nenek telah mendaftar sejak lama. Dan
ketika Siska ingin berlibur, maka ia akan mulai menabung. 3. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Contohnya yaitu makanan dan minuman, pakaian, serta tempat tinggal. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar rohani atau mental dapat berfungsi dengan baik. Adapun contohnya, sholat tepat waktu, mengikuti majelis taklim, dan berlibur serta berekreasi. Berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan terbagi menjadi 2, kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Contohnya, Salsa menginginkan atau membutuhkan sepatu, baju, serta handphone. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai dari keluarga sampai masyarakat. Contohnya, masyarakat membutuhkan jembatan untuk menyeberang, perbaikan jalan raya, dan gotong royong kebersihan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, antara lain tempat tinggal. Manusia yang bertempat tinggal di pesisir pantai, kebutuhannya akan berbeda dengan manusia yang bertempat tinggal di pegunungan. Pendidikan. Kebutuhan murid SD akan berbeda dengan kebutuhan murid SMP maupun murid SMA. Usia. Kebutuhan orang dewasa akan berbeda dengan kebutuhan anak-anak, remaja, maupun lansia. Pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka cenderung semakin besar pula kebutuhannya. Selera. Selera seseorang belum tentu sama dengan selera orang lain. Jenis kelamin. Kebutuhan laki-laki berbeda dengan kebutuhan perempuan. Alat-alat pemuas kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, alat-alat pemuas kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. Alat-alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan kelangkaannya, hubungannya dengan benda lain, dan tujuan penggunaannya. Alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya. Berdasarkan kelangkaannya, alat pemuas kebutuhan terdiri menjadi benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi adalah benda-benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Adapun benda bebas adalah benda-benda yang untuk mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Berdasarkan hubungannya dengan benda lain, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan atas benda pengganti atau substitusi dan benda pelengkap atau komplementer. Benda pengganti atau substitusi adalah benda yang dapat mengganti fungsi benda lainnya. Contohnya, beras bisa digantikan oleh singkong. Benda pelengkap atau komplementer adalah benda yang kegunaannya dapat saling melengkapi. Contohnya, buku akan saling melengkapi dengan pulpen atau pensil. Alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Setiap benda memiliki tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk tujuan produksi dan ada pula yang untuk tujuan konsumsi. Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya, kayu, papan dapat dibuat menjadi meja atau kursi. Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, makanan dan pakaian. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Sebagai alat pemuas kebutuhan, benda dapat dibedakan menurut proses pembuatannya, yaitu barang mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contoh barang mentah, kayu yang harus diolah agar bisa menjadi
meja dan kursi. Barang setengah jadi contohnya makanan yang harus diolah kembali untuk menjadi makanan yang siap disajikan. Dan barang jadi contohnya makanan yang sudah siap disantap bersama. Skala prioritas kebutuhan. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lainnya.